warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201699737121, NIM 2314350027, LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi pembelahan sel, submateri pembelahan amitosis dan mitosis pada kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Wanaraya. Berikut hasil rekaman video pembelajaran UKIN yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Gusti Randy sudah memimpin doa kita pada hari ini. Suara Ibu kedengaran? Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Anissa Putri, Aulia Zahra, Bayu Agung Rahmat Dhani. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba bajunya yang masih belum rapi, adakah yang masih belum rapi? Dirapikan dulu. Masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Apa Elsa? Substansi genetik. Ada lagi yang lain? Salah apa? Kromosom. Nah, materi kita pada hari ini yaitu ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai substansi genetika. Kalau hari ini kita belajar mengenai pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, ini pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, serta menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan dengan baik dan berperilaku disiplin. Manfaatnya apa? Kita belajar mengenai pembelahan sel. Seperti yang tercantum di tujuan pembelajaran itu apa? Manfaatnya? Ya, kita dapat menganalisis mengenai pembelahan sel dan kita bisa mengetahui tentang sel secara mendalam. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan model problem based learning. Artinya apa? Pembelajaran berdasarkan problem itu apa? Masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah. Coba kalian amati gambar berikut.
siapa beliau yang pakai peci? B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden keberapa? Ya, sekaligus Bapak apa? Beliau terkenal dengan, kalau dulu, Bapak Riset dan Teknologi. Yang di sampingnya adalah yang di sebelahnya. Ada yang bisa menebak siapa dia? Di sebelahnya adalah putra pertama B.J. Habibie. Namanya Ilham Akbar Habibie. Nah, setelah kalian melihat gambar yang ada di layar, apa yang bisa kalian kemukakan pendapat mengenai gambar tersebut? Ini antara orang tua dengan anaknya. Hah? Adik, coba kemukakan pendapatmu mengenai gambar B.J. Habibie dengan anaknya. Yang mirip apa? Pertama, ya Lita. Bibir, alis, bentuk wajah mirip. Kalau kemungkinan bapaknya lepas peci mungkin mirip sama. Hidung terus sama yang lekuk yang di Ya, garis senyum sama. Itu. Ada yang lain? Kelompok Randy ada pendapat mengenai gambar yang ada di layar tersebut? Hah? Ya. Apa pendapatmu? Adakah persamaannya? Alis, kemudian hidung, telinga, ada lagi? Matanya mirip gak? Enggak, kalau mata enggak. Sama bibir, banyak kemiripan di raut wajah. Kalau badannya? Sama laki-laki. Iya, sama laki-laki. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah juga ada persamaan atau ciri dengan orang tua di rumah? Ini Ibu ingin bertanya kepada Rifki, ada nggak kemiripan dengan orang tua di rumah? Ya, misalkan sama bapaknya, ada mirip? Ada. Contohnya di mananya? Hah? Alis. Kemudian? Hidung. Kemudian? Ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kah? Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai pembelahan sel secara mendalam, kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti silahkan mengadakan praktikum berdasarkan LKPD yang akan Ibu bagikan. Silahkan diambil ke depan perwakilannya ya. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya. Baca cara kerja petunjuknya. Pada halaman ketiga, silakan dibaca. Sudah? Halaman ketiga. Ya, halaman ketiga. Nah. Ada di cara kerjanya.
tujuan pembelajaran. Semua sudah menerima? Ugni sudah? Oke. Silahkan dibaca cara kerjanya. Kita di sini nanti membuat apa? Membuat bagan mengenai pembelahan sel secara mitosis. Belahan sel secara mitosis. Gambarnya ada pada halaman kedua di LKPD. Alat dan bahan yang dipergunakan apa saja? Iya, lem dan alat tulis, plastisin juga. Silakan diambil. Nah. Ini bisa dibagi, ambil satu kelompok 2 ya. Semua. Nah, yang kita praktekkan ini membuat bagan pembelahan mitosis. Yang perlu diingat, Ibu tolong diperhatikan dulu. Pembelahan ini menghasilkan 2 sel anak yang bersifat sama dengan induknya. Kalau kemarin yang sama berarti apa? Homolog. Kalau ini berarti homolog. Yang sama dengan induknya. Artinya sel ini bisa membelah lagi. Pada manusia pembelahan ini terjadi di sel meristem somatik sel tubuh yang muda. Pembelahan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Tetapi pada karyokinesis ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Terima kasih. Silakan LKPD-nya dipahami, didiskusikan dengan kelompoknya, dan buatlah bagannya sekreatif mungkin. Teliti ya. Nah, pel nulis pel. Tunjuk nopel. Nah, spidolnya ada pel. Ambil spidol. Iya. Ini sebenarnya ini dibuka kartonnya. Jadi ini digambar karena di sebelah ini fase apa anggarannya sama tak aja cirinya. Jadi sekalian ini aja supaya kadang alih kedua kali musik. Sini aja sekalian. Di sebelah gambar tuh ada keterangannya. Oh, digambar tuh? Enggak. Oh iya, dibentuk, dibikin. Jadi yang ini, nah ini kan ada cara kerjanya. Yang ininya pakai lilin, kalau bisa tempelkan pakai selotip. Kalau perlu spidol yang warna-warni, ambil aja di kelompok lain. Kedusah. Yang halaman kedua ini pakai ini. Kalau perlu kertas ini silakan ambil biar dipotong, jadi sambil digambar nanti. Kalau perlu kertas pakai kertas ini. Bulatannya dibikin bentuk. Bikin.
Iya, kalau ini benang spidolnya ini pakai spidol. Ini spidol ini. Tasnya pakai ini. Iya. Karuan. Hah? Dibikin ini loh, Bu. Iya, dibikin kayak gitu. Tapi yang ini yang lebih jelas. Iya. Ya. Tapi nanti ini kan sudah struktur. Kalau ini tahap 1, 2, 3 dan 4. Sama, ini struktur juga 1, 2, 3 dan 4. Ini lebih jelasnya. Yang bagi dan lagi di dapur. Cepat itu yang jadi sini motong, si Erna menulis fase apa sini, jadi kita situ taruh gambarnya. Sini fase 1 apa, 2 apa. Ya di sini tulisnya. Nah ini kelompok 1 selesai. Mantap Karya saya, Bu. Ciri-cirinya lo belum. Alhamdulillah. Apa yang penting nempel ciri-cirinya. Gini, yang satu nyatet gitu ciri-ciri, yang lain nyarikan ciri-ciri. Ya, silakan kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk Maju Mundur. Ya, silahkan kelompok 3. Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang jadi moderator? Dipa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa sambil bekerja sambil memperhatikan teman yang maju di depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggotanya siapa aja dulu, Dipa? Kenalkan. Anggotanya yang pertama ada Timur Rijal, kemudian ada Muhammad Rizky Amareza, kemudian saya sendiri, ada Anissa Putri, Muhammad Mukti Marwan, dan Rizka Linda Talia Ariyanti. Sisi kami mempresentasikan yaitu tentang bagian pembelahan ditoris yang akan dilakukan oleh Reza. Jadi bagian pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama ada profase. Profase ini membrana inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Selanjutnya untuk pertanyaan yang di nomor 1 dan 2 di LKPD. Silakan kelompok 3 berikan pendapat kalian mengenai yang di LKPD. Ya, untuk pertanyaan pertama,
menurut kelompok kami, jelaskan peran sentriol dalam pembelahan sel. Dalam sel, sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Sentriol ditemukan di semua hewan, namun sentriol tidak ditemukan pada tumbuhan berpembuluh maupun kebanyakan bumi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah semua kromosom homolog mempunyai bentuk dan ukuran yang sama? Jadi kromosom dalam pasangan homolog masing-masing mempunyai gen yang sama dalam urutan yang sama. Namun mungkin terdapat variasi di antara keduanya sehingga menghasilkan alel yang berbeda. Beberapa varian alel ini mungkin memiliki implikasi fungsional sementara varian lainnya tidak. Ini dikutip dari Genomics Education di NHS. Oke, terima kasih dulu untuk kelompok 3. Silahkan kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau memberi tambahan, masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Dari kelompok ada yang berbeda dari yang ciri yang ketiga. Ya, bisa disebutkan ciri yang ketiga. Yang ketiga, kromosom berubah menjadi kromatin. Ya, sama atau enggak? Enggak sama kan nomor satunya? Kromosom 3, kromosom berubah menjadi kromatin. Di ciri kami yang pertama. Yang nomor 3 anapase ya. Iya. Kromosom berubah menjadi kromatin atau kromatid. Oh, yang nomor Nomor 4. ini nomor 4. Oh, yang nomor 4. Terus yang untuk ciri kedua pada akhir Berdiri yuk. telopase dihasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induknya. Itu perbedaan dari kami. Oh ya, kromosom mulai membran inti mulai bergabung. Ya, itu perbedaan di cirinya. Ya, terima kasih dulu untuk Bayu Agung Ramadhani. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Ya dah, kelompok 1 apakah sama atau ada yang berbeda? Berdiri Gusti Randy. Biar ya Gusti Randy. Perbedaannya Bu, Nyari-nyari. satu terbentuk anak inti pada kedua kutub sel. Terbentuk anak inti pada kedua kutub sel. Kemudian ada lagi membran inti terbentuk kembali. Ya, sama, bahasanya saja yang beda. Yang ketiga, segera diikuti oleh sitokinesis. Ya, yang tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada mitosis ada 2 tahapan. Itu sajakah yang berbeda? Oh, ya. Terima kasih dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3 tutup dulu diskusinya. Tutup dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Aplaus dulu untuk kelompok. Dari presentasi temannya tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Erna, ada kesimpulan kah dari hasil presentasi kawannya tadi? Ada yang bisa? Atau Ibu bantu? Kesimpulannya untuk hari ini mungkin presentasi kali ini siswa dapat mempraktekkan atau membuat dari ini sudah menunjukkan kreativitas pembelajaran yang baru. Oh ya, betul. Terima kasih. Kemudian ini pembelahan mitosis ini terdiri dari, di sini ada 4 fase atau 4 tahapan. Yang pertama ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Untuk mempermudah mengingat, bisa kita singkat. Misalkan di sini untuk mitosis ya,
supaya mempermudah kita mengingat bisa gunakan kata depannya promeate. Promeate itu untuk mitosis. Promeate untuk mitosis dengan pembelajaran pada hari ini. Oh, senang terus seru sambil bermain. Yang pastinya tidak membuat bosan dan ngantuk. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Terima kasih juga, dan Ibu beri aplaus lagi untuk kelompok yang sudah aktif pada hari ini, baik mempresentasikan, menanggapi hasil diskusi temannya ataupun menyimpulkan, dan yang sudah bekerja secara aktif di dalam kelompoknya. Selanjutnya kita sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini ada evaluasi dulu. Gadgetnya masih aman? Oke, kita ada kuis. Ada soal evaluasi. Seperti biasa pakai quizzes. Silakan kalian ketik joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode permainannya 159353. Siap? Sudah, Del? Randy sudah? Oke. 1, 2, 3, mulai. 3, 2, 1. Iya, silakan. Pertama ada Dipa, kedua Rifki Alfareja, ketiga ada Gusti Muhrijal, Kalita, dan Mukni Lenatea. Ini kayaknya satu kelompok semua ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, Putri peringkat ke-6, pas 6 orang. Selanjutnya sekali lagi Ibu ingatkan, silakan dipelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai pembelahan secara meiosis. Ini mitosis. Yang akan datang kita akan mempelajari mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Kali ini Ibu minta kepada Padil. Nah ya, Padil, silakan Padil pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, akan baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.